Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Penghulu Kampung Dayun, yang kami muliakan Bapak Kerani, yang kami muliakan Bapak Dusun dan semua perangkat desa atau perangkat Kampung Dayun, yang kami muliakan semua hadirin dan hadirat yang telah hadir dalam majelis yang insyaallah Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Pak Pangulu dan hadirin sekalian, tadi rencana saya mau menyampaikan fadilah hari Jumat. Tapi karena tadi penghulu justru pengennya dari tausiah menjadi taklim. Nah, kalau tausiah artinya nasihat, tapi kalau taklim artinya kita belajar mengajar. Nah, artinya saling belajar. Tapi itu saya senang sekali karena memang taklim fikih ini adalah satu ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya sampaikan. Gini. Jadi kita rukun Islam ada 5, kita sama-sama mengetahui. Pertama syahadat. Syahadat kita semua sudah syahadat. Kedua sholat. Ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima haji jika mampu. Nah, dari 5 rukun Islam ini, yang ibadah yang diwajibkan setiap hari itu adalah sholat. Kalau zakat setahun sekali. Puasa Ramadan setahun sekali. Haji bahkan sekali seumur hidup, itu pun jika mampu melakukan perjalanan haji. Jadi fikih ibadah yang memang tiap hari kita amalkan itu sholat. Maka sholat inilah yang harusnya kita kaji, kita pelajari lagi. Kenapa? Karena sholat ini ibadah harian. Dan sholat ini, kata Nabi dalam hadisnya, sholat ini miftahul jannah, kuncinya surga. Bahkan kata Nabi, pemisah antara kekufuran dan keimanan itu sholat. Artinya sholat ini di tengah-tengah. Di sebelah kanan iman, di sebelah kiri kufur atau kafir. Artinya kalau seseorang masih sholat, dia masih dianggap beriman. Tapi kalau seseorang sudah tinggalkan sholat, dalam hadis yang lain, itu bahkan bisa dikategorikan orang kafir, kufur. Begitu apa pentingnya fikih tentang sholat. Maka insya Allah alhamdulillah Pak Penghulu tadi risau dengan fikih, termasuk nanti ini ada ibu-ibu, kakak-kakak, KKN, artinya fikih wanita ini perlu juga. Nah, karena fikih wanita, karena wanita ini khusus ya, gitu. Ada 3 darah. Ini sedikit masukan. Ada 3 darah yang dikeluarkan oleh wanita. Ini maka ada perlu kajian fikih khusus wanita. Tapi insya Allah kalau ini berkelanjutan fikihnya, mungkin akan sampai, atau nanti ada tanya jawab boleh disampaikan langsung walaupun di luar konteks bahasa, karena memang wanita ini fikihnya khusus dan panjang. Bahkan dikatakan para ulama ahli fikih yang paling berat itu ketika membahas wanita. Nah, gitu. Di antara fikih yang paling berat itu adalah fikih membahas tentang darah wanita. Itu salah satu. Baik, kita langsung masuk kepada bahasan fikih tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya bahas ini berdasarkan fikih, kitab fikih, yaitu Fathul Qorib. Alhamdulillah kitabnya saya tidak hafal, tapi isi dari kitab itu sudah hafal karena kita amalkan tiap hari dan kita sampaikan kepada santri. Nah, jadi ke depan kalau memang Pak, saya bagi kitabnya. Nah, jadi kita enak. Dan saya sarankan kepada jamaah sekalian untuk bawa tulisan atau rekaman. Nah, kalau malas nulis, rekaman ya. Nah, direkam, begitu. Ada Pak Dusun. Nah, boleh. YouTuber itu. Jadi sekali lagi, fikih yang saya sampaikan adalah fikih berdasar madhab Imam Syafi'i dan berdasar kitab Fathul Qorib dan Safinatun Najah. Dua kitab fikih bermadhab Imam Syafi'i, tapi 2 ulama berbeda, tapi isinya hampir sama. Memang ada sedikit perbedaan,
Dan 2 kitab ini yang menjadi kurikulum pesantren di pesantren-pesantren kitab kuning salafiyah. Baik, saya akan masuk langsung bahasan pertama, yaitu bab toharoh. Sebelum sholat kita bahas, itu selalu bab bersuci dahulu. Tapi ini saya ringkas biar langsung kepada intinya, tapi masuk juga nanti ke toharoh, bab toharoh. Baik, saya langsung pada intinya. Sholat, sebelum kita sholat harus kita mengetahui dulu 4 syarat wajib sholat. Maksudnya ada 4 perkara yang menjadikan seseorang ini wajib sholat. Jadi ada yang nggak wajib sholat, ada manusia yang nggak wajib sholat. Jika dia tidak memenuhi 4 syarat ini, maka dikatakan 4 syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Seseorang diwajibkan sholat, itu dia harus orang Islam. Kalau dia tidak Islam, tak wajib sholat. Maka kalau ada orang lelaki dewasa atau perempuan dewasa, dia tak sholat, jangan suudzon dulu, jangan berusaha dulu. Boleh jadi tidak Islam. Tapi pakai peci, loh boleh jadi tidak Islam. Maka syarat wajib sholat pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal sehat. Ada seorang dewasa, dia Islam, kok nggak sholat? Boleh jadi tidak berakal. Jadi kalau orang, misalnya ada orang jalan-jalan aneh, anggap mohon maaf dia orang gila, jangan kita seret ke masjid untuk sholat. Salah kita. Kenapa? Dia nggak wajib sholat. Kenapa? Syarat kedua adalah berakal sehat. Jadi dia harus Islam pertama, kedua berakal sehat. Yang ketiga, syarat wajib sholat. Seseorang diwajibkan sholat harus memenuhi syarat yang ketiga, yaitu sudah akil balik. Balik, maksudnya apa balik ini? Batas kuota, sehingga seseorang ini diwajibkan sholat. Kuota apa? 1 umur. Umur untuk laki-laki, Bapak Ibu sekalian, diwajibkan sholat jika sudah umur 15 tahun. Untuk perempuan jika umur sudah 12 tahun. Itu secara umur, kuota umur, batas umur. Yang kedua, dikarenakan sebab. Apa sebabnya? Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Karena ini mohon maaf Bapak Ibu, kalau fikih dulu kiai ngajarkan, jangan ada bahasa samaran. Karena menyangkut hukum. Harus bahasa, memang bahasa gamblang Pak, ya, mohon maaf ya. Kalau saya nanti menyebut perkara yang agak tabu, mohon maaf, memang harus saya sampaikan gitu. Mimpi basah itu apa? Keluarnya sperma dari kemaluan laki-laki. Sperma itu bahasa biologinya. Bahasa Arabnya nutfah. Bahasa kita mani. Insya Allah sudah paham ya. Jika terus pertanyaannya, apakah dia wajib ketika dia sudah mimpi basah? Bahasa fikihnya adalah ihtilam. Ihtilam, ya. Ihtilam itu bermimpi, terus mungkin bertemu bidadari, terus dia inzal mani atau keluar nutfah dari kemaluan laki-laki. Keluar sperma dari kemaluan laki-laki. Maka dia hukumnya sudah balik. Lalu jika dia tidak mimpi basah, tapi dikeluarkan dengan sengaja. Kalau bahasa apanya masturbasi, begitu. Apakah itu termasuk balik? Termasuk balik. Karena ada kasus seseorang ini tak pernah mimpi basah, tapi dia
bernafsu, lalu sengaja dikeluarkannya dengan sengaja, dengan masturbasi. Lalu memang keluar, maka hukumnya adalah tetap sudah akil balik. Nanti kita akan sampaikan, kita akan bahas ciri-ciri sperma menurut Islam. Nah, karena yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan tidak hanya sperma. Nah, ada banyak bentuknya, begitu. Nah, lalu itu akil balik untuk laki-laki. Tadi sudah umur 15 tahun, artinya kalau sampai umur 15 tahun dia tidak mimpi basah atau keluar sperma, tapi sudah mencapai umur 15 tahun, maka wajib sholat. Wajib hukumnya sholat. Tapi dia umur 10 tahun sudah keluar sperma, walaupun dengan dipaksa, maka hukumnya sudah wajib sholat. Nah, begitu. Karena memang kejadian manusia berbeda-beda, berbeda-beda kita. Jangan dikira orang umum aja yang begitu, orang santri pun begitu juga. Nah, karena kita sama-sama manusia. Nah, walaupun dia umur 10 tahun, ini untuk laki-laki. Untuk perempuan yang menandai dia balik, satu, sudah berumur 12 tahun. Sampai umur 12 tahun dia belum mengeluarkan. Nah, yang kedua itu secara umur. Yang kedua secara kejadian dia sudah mengeluarkan darah haid. Darah haid ya, dari kemaluannya. Darah haid ini jika dia sudah keluar walaupun baru umur 9 tahun, maka dia sudah balik. Nah, terus darah haid ini saya bahas sedikit, walaupun nanti kita perincikan ketika masuk bab haid, tapi saya akan sampaikan informasi. Darah haid menandai darah haid, paling sedikitnya haid itu 1 tetes. Siapa yang pernah mengalami adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini disebut Fatom. Fatom atau Fatimah itu dalam bahasa Arab artinya perempuan yang tidak pernah mengeluarkan darah haid. Jadi Siti Fatimah seumur hidup cuman mengeluarkan darah haid 1 tetes. Setelah itu tak pernah haid lagi. Nah, ini salah satu keajaiban yang diberikan Allah kepada Siti Fatimah. Dan ini akhirnya menjadi dasar hukum fikih bahwa seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid walaupun 1 tetes, hukumnya dia sudah balik. Nah, begitu. Itu 1 orang saja namanya Siti Fatimah. Nanti kita bahas darah, nanti kita bahas sendiri ya Kak ya. Yang kita urut gitu. Ini sekedar informasi seperti itu. Jadi seorang wanita jika sudah mengeluarkan darah haid, hukumnya wajib sholat. Atau dia belum mengeluarkan darah haid, tapi sudah umur 12 tahun, catatan 12 tahun hitungan hijriyah, bukan miladiyah. Miladiyah itu Masehi, hijriyah itu yang Arab. Nah, hitungan hijriyah. Dan jika perempuan sudah mengeluarkan darah haid, hati-hati, berarti dia sudah bisa hamil. Karena darah haid itu menandai kesuburan seseorang. Maka ini cukup menjadi warning atau peringatan bagi para perempuan sehingga mereka menjaga mahkotanya. Kenapa? Ketika sudah keluar darah haid, bukan hanya balik di sisi Allah Ta'ala, tapi dia sudah bisa mengandung seorang bayi. Maka ini menjadi peringatan keras bagi wanita agar menjaga mahkota. Nah, syarat yang ketiga balik. Nah, agak panjang balik ini ya. Nah, syarat yang keempat mukallaf, artinya dia sudah dibebani dosa dan pahala sendiri. Nah, itu artinya mukallaf. 4 syarat wajib seseorang diwajibkan sholat. Ada 4. Saya ulangi kesimpulannya. 1. Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik. 4. Mukallaf. Sampai setakat ini 4 mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah dibebani dosa dan pahala. Jadi secara hukum juga, jika seseorang ini sudah balik,
maka dia ini sudah berkenaan semua hukum Islam. Semua hukum Islam. Artinya berhak menerima zakat, tidak dia berhak menerima zakat. Kalau dia kaya, dia berhak menunaikan zakat. Nah, begitu muzaki. Semua hukum Islam sudah berlaku kepadanya. Inilah syarat wajib sholat. Mungkin setakat ini kita boleh ada pertanyaan. Nah, kalau kita tambah bahasanya boleh. Nah, tadi kan katanya sedikit-sedikit dulu Pak ya. Iya. Karena memang ada istilah dalam menuntut ilmu itu sedikit mendulang, banyak mengulang. Nah, kalau kita banyak mendulang, tak terulang, lupa ulang. Nah, jadi kita hafal 4 ini dulu, pertemuan selanjutnya kita masuk bahasan lanjutan. Tapi namanya kita sudah dewasa, berkenaan dengan kehidupan dan ibadah, silakan ada pertanyaan, walaupun melebar atau keluar dari bahasan, silakan dipertanyakan. Nanti saya tambahi sedikit bab ciri-ciri sperma. Tadi belum kita bahas ya. Nah, kita buka pertanyaan dulu. Ada yang bertanya bab apa saja? Silahkan. Silakan bertanya. Jangan malu-malu, karena memang fikih ini perlu kita bahasa tidak samar. Memang bahasa apa ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Tampaknya udah paham semua ya. Masya Allah. Udah paham fikih semua, alhamdulillah begitu kan. Pakar semua. Baik, saya lanjutkan sedikit. Ciri-ciri darah haid. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ciri-ciri darah haid yang pertama warnanya merah atau merah kehitaman. Keluarnya minimal 1 tetes dan biasanya disertai rasa sakit atau panas. Bahkan dalam beberapa kasus saking panasnya darah haid itu sampai, mohon maaf, melukai atau menggosongkan farji. Farji itu bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya ya vagina. Nah, itu bahasa biologi. Sampai menggosongkan itu. Bahkan dalam kitab Fathul Qarib disampaikan bahwa dia sampai membakar saking panas. Ada kalanya begitu. Karena memang dia darah penyakit. Maka ada hukum terkait haid. Salah satunya tidak boleh iktikaf dalam masjid. Maka di rumah tahfidz boleh, tapi dalam masjid tak boleh. Nah, begitu. Tidak boleh berhubungan suami istri. Haram hukumnya. Haram. Kalau tak tahu macam mana? Tak tahu tak ada hukum. Dosanya tak belajar. Nah, gitu. Tapi dosanya itu tak dosa. Nama tak tahu. Saya tadi dihidangkan soto, rupanya dicampuri daging babi. Nah, saya makan. Dosa? Ya tak dosa, tak tahu. Kalau tahu kok saya makan juga, ini berarti dosa dengan saya. Nah, tapi kalau tak tahu karena belum menuntut ilmu, dosanya tak menuntut ilmu. Nah, kalau ibu-ibu, yang dosa bukan ibu-ibu aja, dosa juga suaminya, tak memberi ajar ilmu agama. Maka suami ini berat Pak, dunia akhirat. Maka istilahnya itu istri itu surga ikut, neraka pun nurut. Nah, begitu. Tapi kalau suami adalah imam, maka suamilah yang wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah itu tidak hanya nafkah lahir batin, betul. Nafkah zahir, sandang pangan papan. Nafkah batin, seksualitas, iya. Satu lagi adalah pemahaman agama. Ini nafkah yang berhak didapatkan seorang wanita dari suaminya. Tapi suami tak paham macam mana? Itulah suami harus banyak belajar. Alhamdulillah, Pak Penghulu memfasilitasi ini, kita sama-sama belajar fikih. Boleh nanti disampaikan kepada istri. Nah, kalau jangan, istri udah sholat, kita wajib Pak bertanya pada istri, udah sholat Dek? Udah. Abang pula tak sholat, nanya-nanya orang sholat. Nah, masih alhamdulillah, walaupun tak sholat, nyuruh orang sholat. Daripada udah tak sholat, tak nyuruh orang sholat pula. Nah, lebih parah. Nah, begitu. Yang bagus lagi, ibda binafsik kata orang Arab. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau nak nyuruh istri sholat Pak, tak perlu pakai lisan. Kita sholat aja. Nampak kita rajin sholat, nanti istri ikut. Gitu.
Istri tak berjilbab, pakai jilbab nggak apa, Bu? Nggak usah gitu dulu. Kita rajin aja sholat ke masjid 5 waktu. Nanti lama-lama istri tak sedap tak pakai jilbab. Begitu. Maka ibda' binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Nah, jadi tadi kembali pada darah haid tadi. Salah satu ciri-ciri darah haid itu merah atau merah pekat. Kalau bentuknya kuning, kan ada kalanya keluar kuning. Belum darah haid. Belum darah haid. Tapi kalau keluar merah, lalu besok kuning, nah itu bahasan panjang, Bu ya. Bertanyaan boleh, tapi kalau saya bahas tidak cocok, melebar. Karena kita baru sholat ya. Nanti bahas haid ada, kita bahas khusus haid. Tapi kalau tanya boleh ya, gitu. Ciri-ciri sperma. Tadi ciri-ciri darah haid. Sekarang ciri-ciri sperma. Ciri-ciri sperma, Pak, Ibu, ada 3. Ada 3. Sperma ini baik laki-laki maupun perempuan ini mengeluarkan. Gitu. Ciri-ciri sperma. 1. Keluarnya muncrat sesuai dengan ayat Al-Quran, khuliqa min ma'in dafiq. Ini Al-Quran qat'i, pasti benarnya. Diciptakan manusia oleh Allah Ta'ala mimma in dafiq, dari air yang dipuncratkan. Masya Allah. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Surat Al-Mursalat juz 29. Bukankah kami menciptakan kalian min ma'in mahin, dari setetes air yang hina? Masya Allah. Rupanya kita Bapak Ibu tercipta dari perkara hina. Saking hinanya ini tak mungkin dihidangkan di meja. Masya Allah. Betul. Tak mungkin pula untuk bedak. Tak mungkin. Karena memang hina. Jijik kita nengok. Itu memang Al-Quran. Allah sendiri yang berfirman. Tak bisa kita pungkiri. Tak bisa. Itulah bahan kita. Lalu Allah besarkan jadi manusia. Menjadi manusia mulia. Lupa pula kita bahan dasar kita. Itulah kenapa tak boleh sombong kita. Bahan dasar kita ini perkara yang hina. Jadi kalau kita nak sombong, ingatlah dulu kita dari apa. Itu ditegur Allah tuh kita. Jadi memang nah, ini fikih nih memang begitulah kalau dikaitkan. Rupanya sampai juga kajian hati nih, Pak. Tapi dari fikih nih. Nah, mimma indafiq, dari air yang dipuncratkan. Ini Al-Quran. Ini bukan jorok ya, bukan tabu Bapak Ibu ya. Memang asli Quran begitu. Surat At-Tariq. At-Tariq ya juz 30. Boleh kita baca At-Tariq nanti. Mimma indafiq. Dari air yang dipancarkan, kalau kita tengok terjemahan Kementerian Agama itu dihaluskan, tapi asli dipuncratkan. Berarti ciri-ciri sperma keluarnya muncrat. Enggak bisa macam selang loh, Bu. Enggak bisa. Memang dia curut begitu memang. Dan itu memang menjadi ciri-cirinya. Kencing dengan sperma, itulah bedanya salah satunya. Nah, kencing nggak mungkin kencing muncrat-muncrat, Pak. Mesti cor gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mohon maaf, Imam Syafi'i itu menikah banyak. Salah satunya untuk meneliti apa yang keluar dari kemaluan laki-laki dan apa yang keluar dari kemaluan perempuan. Itu Imam Syafi'i. Maka dikatakan Imam Syafi'i itu nikah banyak, Pak. Kalau Pak Kadus nikah banyak, lain cerita. Niatnya lain. Nah, kalau Imam Syafi'i itu meneliti ilmu, tapi Pak Kadus tak tahu lah ya. Peneliti juga dia. Peneliti juga. Jangan kaget kalau besok Pak Penghulu punya, itu lain lagi. Peneliti juga. Peneliti juga. Ini dari waktu kajian fikih kan peneliti pula nih. Ini satu Pak ya, ciri-ciri 3 tadi. 1, keluarnya muncrat. Yang kedua, mengeluarkan aroma khas. Khas apa? Ya kalau kita ditanya aroma soto tuh khas kayak apa aromanya? Ya nggak bisa lah kita tulis aroma soto. Ya kayak soto. Ya kayak soto. Nah gitu.
Aroma kopi kayak apa? Ya kayak kopi. Karena aroma tidak bisa ditulis. Begitu juga aroma sperma. Sperma siapapun boleh diteliti, aromanya sama. Kok ada yang beda? Entah tahu lah itu. Mungkin bahannya beda juga. Tapi, itulah yang ahli-ahli meneliti biologi lah. Tapi dalam kajian fikih itu disebutkan aromanya khas, mengeluarkan aroma khas. Khas apa? Khas sperma. Ada yang mengatakan mirip telur busuk, ada yang mengatakan mirip Baiklin. Itu mungkin berdasar penelitian masing-masing. Tapi kalau kita katakan dalam kitab fikih itu memang mengeluarkan aroma yang khas. Khas apa? Khas sperma. Itu ciri-ciri kedua, Pak. Mesti beda. Bapak Ibu boleh teliti. Maka mimpi basah itu yang diteliti di mananya? Ya di celananya atau di roknya atau di celana dalamnya. Tadi malam mimpi bertemu bidadari atau mimpi mungkin lama suaminya pas mandah bertemu suami mimpi. Rupanya apa? Di situ bergaul dengan suami. Misalnya begitu. Terus kok bangun tidur basah? Diteliti muncrat gak? Ya nggak tahu orang tidur. Kan tak tahu muncratnya apa. Maka kedua cium aromanya. Tak maulah cium. Harus cium. Ini fikih karena untuk keperluan ibadah. Bisa jadi kita ngompol. Kalau baunya kecing-kecing, pesing-pesing, ini kencing. Kalau baunya aroma khas sperma, maka berarti kita sudah janabah. Berkenaan dengan sholat ini. Nanti insya Allah pembahasan selanjutnya syarat sahnya sholat. Itu. Salah satunya ada suci dari hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu, hadas kecil itu apa? Itu keadaan. Beda dengan najis. Hadas dengan najis itu beda. Cara mensucikannya pun berbeda. Nanti kita bahas, Pak. Kalau kita bahas ini tak selesai, panjang. Sampai duhur pun tak selesai. Gitu. Tapi besok tak selesai. Tak selesai. Yang jelas ciri kedua tadi adalah mengeluarkan aroma khas. Yang ketiga, disertai sensasi kenikmatan yang khas. Yang khasnya kayak apa? Macam-macam orang berpendapat. Ada cenut-cenut, ada sedut-sedut, ada entah apa, macam-macam. Tapi yang jelas kita katakan sensasi rasa yang khas. Pengen tahu rasanya? Semua orang udah tahu. Bahkan candu. Gitu. Betul Pak Dusun ya? Tak bisa dipungkiri. Naik. 3 Pak, Bapak Ibu, kita ingat, saya ulangi. Pertama, keluarnya muncrat. Kedua, mengeluarkan aroma yang khas. Ketiga, disertai sensasi kenikmatan yang khas. Jika 3 perkara ini kita dapati, maka dia sperma. Jika salah satunya, maka dia pun sperma. Tidak harus 3-tiganya ngumpul. Minimal 1 saja ada ciri-ciri itu, hukumnya sperma. Misalnya keluarnya tak muncrat. Kan ada penyakit namanya mani encer. Tak sanggup muncrat, Pak. Meleleh. Ada. Berarti tak sesuai ayat. Ya sesuai, tapi karena dia pabriknya ada yang hang. Ada yang hang apa pabrik tadi ya. Mungkin spare partnya agak gimana sehingga tidak muncrat. Kayak air, ada. Jujur saya sedikit meneliti dari curhat-curhatan orang, saya tanya detail, memang ada semacam mani encer. Itu tak muncrat, Pak. Memang meleleh banyak gitu, kayak air. Ada. Tapi saya tanya, aromanya bagaimana? Sama aromanya. Berarti kan ada aroma sama khas. Terus saya tanya, ada kenikmatannya nggak? Ada. Alhamdulillah masih dikasih nikmat. Ternyata 3 ciri ini mesti ada dalam sperma walaupun hanya salah satunya. Kalau nggak aromanya khas, ada rasa yang ada kalanya tidak terasa nikmat. Ada. Dia ejakulasi tapi tidak orgasme. Ini bahasa
medisnya. Orgasme itu apa? Sensasi kenikmatan. Tapi dia keluar, tapi tidak rasa enak. Ada. Tapi aroma tak bisa dipungkiri. Mesti ada aroma. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tiba-tiba tidur, lalu kita ngompol, teliti dulu, belum tentu itu kencing. Cium dulu. Kalau aromanya pesing, berarti kita tidak janabah. Cukup sucikan, wudu, sudah bisa sholat. Tapi ketika kita cium, aromanya khas, kita ingat-ingat. Tadi tidur bagaimana? Ketemu bidadari enggak? Enggak. Muncrat enggak? Ya enggak tahu orang tidur. Maka kita cium aromanya. Ternyata ada aroma khas. Maka dia sperma, berarti hukumnya janabah. Kita cium tak ada aroma. Tapi kita tidur tadi teringat berjumpa bidadari dan kita merasakan sensasi kenikmatan, maka hukumnya adalah sperma. Baik, mungkin itu sedikit fikih syarat wajibnya sholat dan tanda balik seseorang baik laki maupun perempuan. Sedikit saya tambahi, mungkin ada hadis Nabi 7 tahun anak-anak wajib kita latih sholat. Kok dia masih ketiduran belum sholat, jangan dipukul dulu. Kita bangunkan pelan-pelan. Bahkan anak saya kadang itu sudah jam 7 dibangunkan susah, jam 7 saya bangunkan tetap suruh sholat subuh. Tetap wajib saya suruh sholat terus walaupun waktu belum tepat. Karena apa? Dia belum balik. Tetap kita latih untuk sholat terus menerus. Kewajiban kita. Ya. Kata Nabi 10 tahun itu pukul. Ini ulama sudah menafsiri hadis ini. Pukul ini bukan pukul untuk menyakiti, tapi pukul untuk mendidik betapa pentingnya sholat. Artinya apa harus mukul? Tidak harus. Kita agak marah. Contoh, nak, ayah tak marah jika kamu nilai rendah, tapi ayah akan marah jika kamu tinggalkan sholat. Nah, begitu. Itu kan sudah merupakan pukulan bagi hati anak. Atau tak sholat, uang jajan potong setengah. Nah, biasa 10.000, 5.000, mak. Ini pukulan berat, Pak. Anak kita pukul pantatnya, dengan kita kurangi uang jajannya, Masya Allah. Itu lebih berat dia menerima kurang uang jajan. Apalagi, itu kan pukulan namanya. Pukulan mental. Nah, maka kita memaknai hadis nih kadang nggak bisa juga dimakan mentah, Pak. Nah, begitu. Tidak harus pukul, Pak ya. Itu hadis memang suruh mukul, tapi itu dimaknai ulama tidak harus mukul fisik. Tapi efek jera, efek takut meninggalkan sholat itu yang kita pengennya. Apa yang ditakuti anak? Anak biasa main HP. Tak sholat, sita HP. 2 hari tak boleh main HP. Mak menderita dia. Betul, Pak. Anak sekarang itu tak megang HP menderita. Kalau nggak sholat, nak, sekali tinggalkan sholat, hukum 3 hari nggak boleh pegang HP. Tengoklah nanti ke sholat terus dulu. Dan kita wajib tanya itu. Sampai akhirnya dia balik, dia merasa ini tanggung jawab saya kepada Allah Taala, sholat. Karena Bapak Ibu sekalian, anak ini amanah. Sampai di akhirat itu anak kita. Sampai di akhirat. Maka tak ada mantan anak. Mantan suami ada, mantan istri ada, mantan anak tak ada. Di akhirat nanti Allah akan jumpakan kita dengan anak kita. Anak tuh sholat, yang dosa orang tua. Anak sholat, yang berpahala orang tua. Maka beruntunglah orang tua meninggal, anaknya rajin sholat. Maka dikirimi pahala sholat terus. Pahala anak sholat. Walaupun dia lupa berdoa orang tua, tapi setiap dia sholat, karena sholat tadi diajarkan orang tua, dia akan terdapat pahala anak sholat. Sebaliknya, tidak kita tekankan dia sholat, akhirnya dia tak pernah sholat, maka dikubur di akhirat, kita digugat oleh dia. Bahkan dikatakan seandainya kita masuk surga, kita amal soleh banyak, gara-gara anak tak sholat, tak pernah kita tegur untuk sholat, maka kita pun ditariknya masuk ke dalam neraka. Nah, boleh kalau ada pertanyaan kita tak bertanya. Ada nanya, tanya dulu.
Boleh Pak, kalau ada boleh melebar kemana enggak masalah. Nah, kadang-kadang kita kan ada masalah fikih yang tarsokan belum ada jawaban, boleh. Semampu saya jawab, kalau saya tak mampu kita pending dulu jawabannya insyaallah. Masya Allah udah paham semua kayaknya, Masya Allah. Gimana Bapak Guru? Sudah cukup? Cukup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, ini tadi bahasannya bisa diingat, intinya 4 perkara yang menjadikan seseorang wajib sholat. Dan tadi atas kebalikan, moga-moga diingat dan bisa menjadi sedikit dari ilmu yang bisa kita ambil. Semoga bisa kita amalkan. Semoga jika ada kekurangan dan kesalahan, sama-sama Allah ampuni dan Allah maafkan. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa Pak. Kita doa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.